Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Tata Usaha MTS 3 Mataram, Bapak Ibu Guru, baik tenaga pendidik maupun pendidikan MTS 3 Mataram, yang Pak Guru sayangi, banggakan, dan insya Allah soleh dan soleha seluruh siswa dan siswi MTS 3 Mataram. Alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah kita masih diberikan sehat, masih diberikan sempat, sehingga kita bisa melaksanakan sebuah kegiatan yang kita baca bersama-sama, yaitu halal bihalal keluarga besar MTS 3 Mataram. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, mari kita berselawat kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad yang telah memberikan kitab pencerahan, sehingga alhamdulillah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan melewati risalahnya bisa kita laksanakan, dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat, kelak di yaumil akhir kita masuk ke surganya bersama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kalau kita melihat judul acara pada hari ini, halal bihalal, ini kalau kita terjemahkan secara letterlek, halal itu bagus, bihalal bagus, berarti bagus ketemu bagus. Kalau kita melihat dari segi sejarah, anak-anakku yang Pak Guru cintai, hanya di Indonesia saja yang ada kegiatan halal bihalal. Negara lain tidak ada. Hanya Indonesia saja. Karena ini berangkat dari sebuah sejarah. Konon dulu ketika presiden yang pertama kita, Bapak Soekarno, dengan melihat kondisi negara kita pada saat itu yang luar biasa bercerai-berainya, karena banyak gangguan baik dari luar maupun dari dalam, sehingga untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, ini amat sangat sulit pada saat itu. Maka beliau punya inisiatif mengundang tokoh-tokoh ulama, mengundang kiai-kiai untuk mencari apa solusi yang terbaik
untuk kegiatan islah negara kita. Alhamdulillah hadir ulama-ulama seperti Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya. Lalu Pak Soekarno menyampaikan niatnya, tolong carikan saya nama, apa nama kegiatan sehingga kita bisa kembali bersatu. Tentu banyak usulan dari ulama ini, tokoh ini dan lain sebagainya. Maka dari berbagai macam usulan ini, satu yang disetujui yaitu dengan kalimat halal bihalal. Pada saat itu dicari di kamus bahasa Arab, tidak ada kalimat halal bihalal. Tetapi karena ada argumen halal bihalal ini membaguskan yang bagus, menyucikan yang suci, mengindahkan yang indah, maka diterimalah kalimat halal bihalal itu sebagai sebuah kalimat. Maka sekarang kalau anak-anakku cari di kamus bahasa Indonesia, ada kalimat halal bihalal. Dan ini sebuah tradisi yang mungkin perlu kita teruskan di negara kita Indonesia ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah, tentu kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa terlaksana dengan baik, tentu atas kerjasama dari Bapak Ibu guru termasuk anak-anakku yang bergabung di dalam OSIM dan semua siswa dan siswi. Maka oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga maupun waktu sehingga alhamdulillah kegiatan ini bisa kita laksanakan pada pagi yang luar biasa ini. Dan kebetulan hari ini adalah tanggal 10 Syawal, berarti baru 10 hari kita melewati Idul Fitri. Anak-anakku yang berbahagia, perlu Pak Guru sampaikan salah satu ayat di sini. Itu mungkin ayat ini familiar bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini punya makna luar biasa, anak-anak. Kalau kita mengkaji dari segi arti, berarti yang dipanggil untuk berpuasa ini yang beriman saja. Yang tidak beriman tidak dipanggil. Tidak ada kalimat, hei orang ini, hei orang Kristen, mari berpuasa. Tidak ada. Atau mungkin orang Islam yang tidak beriman tidak dipanggil. Maka yang dipanggil adalah orang yang beriman. Berpuasalah kamu sebagaimana puasa atau orang-orang yang melakukan sebelum kamu, agar kamu menjadi takwa. Ini luar biasa. Maka kalau kita aplikasikan, anak-anakku, berarti puasa yang sebulan penuh ini ibarat sebuah kelas, ibarat sebuah latihan. Yang namanya diklat itu dikatakan berhasil apabila apa yang didiklatkan mampu diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sekarang namanya bulan Syawal, artinya bulan peningkatan. Artinya apa yang kita lakukan? Latihan yang kita lakukan sebulan itu kita tingkatkan di bulan Syawal ini, bukan kembali seperti sebelum bulan puasa. Berarti kalau kembali sebelum bulan puasa, gagallah latihan kita. Kalau bahasa anak sekarang mungkin gagal kus namanya. Gagal melaksanakan kegiatan. Coba kita renungkan, anak-anakku yang Pak Guru banggakan. Sebulan penuh luar biasa. Kita begitu disiplin, anak-anakku. Di saat sahur misalnya, ketika sahur sedang kita lakukan dan tiba-tiba ada kalimat imsak, maka makanan yang apapun enak di depan kita, kita stop untuk tidak menyentuh dan memakannya. Ini kan disiplin luar biasa kan? Padahal makanan-makanan kita yang beli, kita yang beli, tapi tidak kita makan. Kenapa? Kita disiplin terhadap
waktu itu. Sama ketika kita mau berbuka puasa, sebelum azan berbunyi atau beduk berbunyi, hidangannya macam-macam. Ada cendol, ada kolak, ada es buah, ada ayam opor, ada pelecing, ada pecel, ada kerupuk, macam apa ada di depannya. Ada kurma lagi. Tetapi sebelum suara azan dikumandangkan, tidak berani kita makan. Cicipi saja tidak berani. Berarti kita sudah di sini. Nah, jika hal ini bisa kita lakukan di bulan setelahnya, maka kita sudah masuk ke namanya bulan peningkatan. Ketika bulan puasa, alhamdulillah kita mampu sholat sunat 23 rakaat. Setelah kita sholat isya, mungkin ada yang pakai 8 rakaat, tapi saya yakin kita Ahlussunnah wal Jamaah semuanya pasti kita pakai 23 rakaat, 20 yang tarawihnya, 3 witirnya. Itu kita lakukan di bulan Ramadan. Apa aplikasinya setelah bulan Ramadan? Di bulan Syawal dan seterusnya ini mampu kita ikuti sholat sunnah yang kita lakukan, belajar diklat di bulan Ramadan itu. Yaitu mungkin dengan sholat qabliyah, ba'diyah di setiap sholat wajibnya. Bila perlu, mungkin sholat duha yang kita lakukan setiap hari ini adalah bagus sekali. Apabila perlu juga dan mampu, silakan bangun di sepertiga malam untuk sholat hajat, tahajud, sholat sunnah yang lain. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, maka kalian sudah lulus diklatnya. Kalau sudah lulus diklatnya, maka kalian sudah menjadi orang yang muttaqi. Begitu juga di bulan Ramadan, kita dilatih berbagi kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Dengan kita sama-sama mengeluarkan zakat fitrah. Ini pembelajaran yang luar biasa, anak-anakku. Artinya kita punya keinginan untuk membagikan rezeki yang kita punya kepada orang lain, yaitu dengan zakat fitrah. Dan alhamdulillah kemarin ada panitianya di sini, walaupun belum bisa 100%, tapi mudah-mudahan ke depannya bisa 100%. Dan itu kita salurkan ke saudara-saudara kita yang kebetulan tidak mampu. Itu artinya apa? Kalau di bulan Ramadan kita mampu berbagi, maka di bulan selanjutnya kita teruskan untuk berbagi. Mungkin tidak dalam bentuk zakat fitrah, tapi dalam bentuk memberikan sedekah-sedekah kepada yang lain, membantu sesama dan lain sebagainya. Minimal kita senyum dan saling bertegur sapa, termasuk salam itu termasuk sedekah. Kalau ini sudah kita lakukan, kita cap lulus diklat yang kemarin. Maka oleh sebab itu, anak-anakku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan momen Ramadan yang kemarin, semua keluarga besar MTS 3 Mataram lulus diklatnya. Ini kembali ke masing-masing kita semua. Betul tidak kita sudah lulus? Mari kita ukur apa yang kita lakukan setelah di bulan Ramadan itu. Mudah-mudahan dengan hikmah halal bihalal yang kita lakukan pada pagi hari ini, kita bisa memetik sebuah hikmah, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan amal ibadah kita selama 1 bulan kita di bulan. Anak-anakku yang Pak Guru cintai, banggakan, dan insyaallah soleh dan soleha, perlu Pak Guru ingatkan yang namanya makhluk sosial. Manusia ini tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak bisa menyelesaikan keinginan sendiri, maka butuh bantuan teman, tetangga, atau mungkin kerabat yang lain. Maka mari kita selalu tingkatkan hablum minan nas kita. Kalau kita membandingkan anak-anakku di dalam Al-Quran itu, justru hablum minan nas itu lebih banyak daripada hablum minallah. Artinya ibadah kepada Allah itu kalau dikatakan lebih kalah dibanding dengan hablum minan nas. Kenapa? Karena memang kita diajarkan untuk selalu saling menegur, selalu mengingatkan yang lain.
Nah, oleh sebab itu, pada momen yang berbahagia ini, kita yakin semua tidak ada orang yang bersih, tidak ada orang yang suci terus, karena memang manusia ini adalah tempat lupa dan dosa. Maka sekali lagi, melalui kesempatan halal bihalal yang kita lakukan pada pagi hari ini, dan nanti insyaallah akan ditutup dengan salam-salaman, maka Pak Guru meminta kepada kita semua, tidak ada satu siswa atau warga madrasah yang tidak saling bersalaman. Dan jangan hanya cukup bersalaman saja, masukkan ke dalam hati, maafkan teman kalian, maafkan guru kalian, dan maafkan siapa saja yang ada di lingkungan kita. Mudah-mudahan dengan momen kegiatan halal bihalal pada pagi hari ini, Allah memberikan kita kemudahan, dan mudah-mudahan kita tentu nanti ingin sama-sama masuk ke surganya. Mau masuk surga? Oh, yang tidak jawab ini mau masuk surga. Mau masuk surga? Amalkan apa yang Pak Guru sampaikan tadi. Kalau mau masuk surga, misalnya nanti entes 3 berbondong-bondong masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang perlu Pak Guru sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan ini menjadi sedikit catatan dan dilaksanakan untuk anak-anakku. Begitu juga untuk anak-anakku yang kelas 9 yang insya Allah hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku yang kelas 9 nanti akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tentu karakter-karakter yang pernah diberikan yang baik yang Tiga Mataram ini mohon untuk ditindaklanjutan dan mungkin menjadi teladan bagi teman-temanmu yang lain. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.